bukan capres tapi cawapres, dan bahkan sudah ada tawaran yang masuk. Oh, ada. Ada duit besar di situ, ya kan, yang coba ada DP ya kalau gue nggak salah ya. Itu sekitar berapa ratus miliar, sekian ratus miliar gitu kan. Itu sudah mau dikasih tuh ke dia gitu. Tapi ditolak sama dia karena dia tetap ingin menjadi cawapres. Ya tentu saja duit ini berasal dari orang yang ingin mendapatkan kursi atau tiket lah dari Caimin. Itu info yang gue dapetin. Jadi dengar nggak itu informasinya? Sama persis, Bram. Jadi ada peristiwa ini gitu kan, dan memang persis seperti yang lu bilang tadi, Bram, bahwa Caimin menolak ya upaya-upaya lobby dengan menawarkan logistik itu karena seperti yang gue bilang tadi barusan, kalau dia masih punya cita-cita nih. Gua ini tahun yang kira-kira gue punya peluang besar nih bisa running di Pilpres gitu kan. Dan disitulah ketemu dengan yang namanya Anies Baswedan. Tapi gini, Pram, menjawab pertanyaan lu tadi, gue lebih melihat bagaimana preferensi atau rekam jejak Nasdem ya, atau bisa dikatakan Surya Paloh gitu, dalam hal wakilnya Anies. Kita sudah berkali-kali membahas bagaimana peluang Khofifah sebagai calon wakil presiden Anies, dan per hari ini Khofifah memang tidak mau kan? Tidak menerima pinangan itu. Bagaimana Surya dan Nasdem mendorong katakanlah tokoh-tokoh seperti Khofifah atau belakangan muncul Yeni Wahid gitu kan, itu menunjukkan mereka sebenarnya mengincar satu ceruk yang sangat spesifik. Itu apa? Nahdliyin atau kelompok Islam moderat gitu kan. Nah, apa yang ditawarkan atau yang tersedia, calon-calon yang tersedia di koalisi ini, misalnya AHY atau Aher gitu kan dari PKS, itu tidak memenuhi kriteria itu gitu kan. Nah, itulah mengapa menjelaskan Surya Paloh atau Nasdem punya preferensi ke katakanlah sekarang ini PKB atau Caimin. Dan memang kan suaranya AHY dan Anies itu beririsan ya, Kang ya, termasuk di Jawa Barat gitu. Mereka sama-sama suaranya di situ. Sedangkan di Jawa Timur itu Demokrat suaranya lebih kecil bahkan dari Nasdem. Kalau kita lihat 2019 ya, tingkat keterperolehan kursi ya di DPRD itu Nasdem 9 dan Demokrat 5 gitu. Itu menunjukkan bahwa Demokrat lebih kecil gitu dari Nasdem. Intinya memang Nasdem atau Surya Paloh ini ingin mencari pasangan yang memberikan nilai tambah terhadap Anies, dan itu sudah kita dengar sendiri ya dari orang Nasdem atau orang dekatnya politikus senior di Nasdem bilang bahwa harus ada nilai tambah nih wakil yang dipilih oleh Anies. Gitu. Nilai tambahnya apa? Di kelompok Nahdliyin. Gitu. Kalau kelompok nasionalis, sumber kita ini bilang Anies sudah nasionalis gitu. Bahwa dia ada tambah AHY juga sama-sama nasionalis kan? Jadi tidak ada faktor pembeda lah, ada added value kalau kata sumber. Tempo bongkar, Caimin menolak ditawari uang muka ratusan miliar biar tidak jadi cawapres. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mohaimin Iskandar menolak uang muka yang nilainya ratusan miliar agar tidak menjadi cawapres. Caimin berkeyakinan di Pilpres 2024 mempunyai peluang besar menjadi wakil presiden. Ada duit-duit besar uang muka nilainya, ratusan miliar mau dikasih ke dia, tapi dia tolak. Karena Caimin mau menjadi cawapres. Duit ini berasal dari orang yang ingin mendapatkan kursi cawapres, kata wartawan Tempo. Wartawan Tempo lainnya, Raimundus Rikang, membenarkan informasi yang diutarakan Stefanus Pramono dari peristiwa ini. Caimin menolak dari upaya lobby dengan menawarkan logistik itu. Caimin masih punya cita-cita pada Pilpres 2024 mempunyai peluang, dari situlah ketemu Anies Baswedan jelasnya. Politikus PKB yang tidak mau disebut namanya membenarkan informasi yang diutarakan wartawan Tempo. Itu bagian dinamika Caimin menjadi cawapres, ungkapnya. Kata politikus PKB, putusan yang menginginkan Caimin tidak menjadi cawapres sudah menggiring opini publik sebagai cawapres potensial. Orang kaya bisa juga melakukan penggiringan opini melalui pengamat atau lembaga survei, jelasnya.
Ia tidak mau memberikan nama seorang yang menginginkan Caimin tidak menjadi cawapres, publik juga sudah tahu. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Orang yang mengincar cawapres selalu mengklaim bagian dari NU, tapi naturalisasi, pungkasnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mohaimin Iskandar menolak uang muka yang nilainya ratusan miliar agar tidak menjadi cawapres. Caimin berkeyakinan di Pilpres 2024 mempunyai peluang besar menjadi wakil presiden. Ada duit-duit besar, uang muka nilainya ratusan miliar mau dikasih ke dia, tapi dia tolak. Karena Caimin mau menjadi cawapres. Duit ini berasal dari orang yang ingin mendapatkan kursi cawapres, kata wartawan Tempo. Wartawan Tempo lainnya, Raimundus Rikang, membenarkan informasi yang diutarakan Stefanus Pramono dari peristiwa ini. Caimin menolak dari upaya lobby dengan menawarkan logistik itu. Caimin masih punya cita-cita pada Pilpres 2024, mempunyai peluang, dari situlah ketemu Anies Baswedan jelasnya. Politikus PKB yang tidak mau disebut namanya membenarkan informasi yang diutarakan wartawan Tempo. Itu bagian dinamika Caimin menjadi cawapres, ungkapnya. Kata politikus PKB, putusan yang menginginkan Caimin tidak menjadi cawapres sudah menggiring opini publik sebagai cawapres potensial. Orang kaya bisa juga melakukan penggiringan opini melalui pengamat atau lembaga survei, jelasnya. Ia tidak mau memberikan nama seorang yang menginginkan Caimin tidak menjadi cawapres, publik juga sudah tahu. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Orang yang mengincar cawapres selalu mengklaim bagian dari NU, tapi naturalisasi, pungkasnya.